karena saya sudah update juga di sini slide-slide materinya, kecuali yang pembahasan soal yang hari ini belum ya, karena kan kita belum mulai. Oke, biar nggak lama-lama lagi, kita akan coba cek dulu nih. Kemarin kita sudah dapat materinya terkait anatomi hewan, fisiologi hewan yang sistem imun. Dan kemarin ternyata di tahun 2023 ini sudah ada soal yang kayak gini. Ya ini kan sistem imun banget. Mungkin kalau kita langsung lihat dari bagan, ada nggak ya yang bisa kita... Oke, mungkin kalau dari bagan ini ini bagannya tuh kurang menjelaskan ya. Kayak ini bagannya kita bisa tahu atau tidak kalau dia fagosit atau enggak, itu kalau kita nggak tahu konsepnya. Jadi ternyata bagan-bagan yang keluar di 2023 itu banyak yang nggak bisa kita analisis kalau kita nggak tahu konsepnya banget. Nah ini kemarin kita sudah bahas nih konsepnya. Jadi mungkin saya langsung bahas aja ya soal yang ini, karena teman-teman juga sudah pernah mengerjakan pas simulasi, atau mungkin sudah pernah dibahas nih sama teman-teman di sekolah atau sama ibu guru pembimbing, bapak guru pembimbingnya. Kita coba lihat. Jadi untuk gambar yang ini, saya nggak screen cap aja lah ya, nggak apa-apa. Di bawah ini menjelaskan respons imun terhadap cacing parasit yang diperantarai oleh sel T helper 2. Oke, sel T helper 2 ini ingat teman-teman yang kemarin kita sel T helper. Ini T helper itu adalah CD4 atau CD4. CD4 ini yang nantinya akan mengaktifasi juga si sel B. Sel B nantinya akan menghasilkan si antibodi. Ternyata di sini kelihatan juga nih, T helper nanti aktivasi sel B-nya akan menghasilkan antibodi. Gitu. Ternyata selain itu ada mekanisme lain yang memang kemarin tidak saya jelaskan secara detail ya. Jadi ada juga yang namanya interleukin. Mungkin teman-teman ada yang sempat lihat slide-nya, ada juga yang namanya interleukin. IL, ini semacam senyawa kimia juga, nantinya aktivasi makrofag dan lain-lain. Nah di sini T helper juga aktivasi makrofag, aktivasi eosinofil, dan ngasih kayak aktivasi buat sekresi kelenjar sekresi mukus dan lain-lain. Interleukin ini biasanya aktivasi sel-sel atau pertahanan tubuh yang innate, teman-teman. Kayak makrofag itu kan sel-sel yang innate ya, eosinofil juga. Nah, mari kita lihat di pilihan jawabannya. Oke, yang ini, pemrosesan antigen dari cacing oleh APC ditunjukkan pada gambar di atas diawali dengan fagositosis cacing atau protein yang berasal dari cacing tersebut. Ini kira-kira betul atau salah? Wah kak, kayak aduh saya ini dulu kak, ini pagi-pagi saya masih belum mudeng. Oke, mungkin gini dulu, teman-teman untuk materi yang kemarin nih, ada yang teman-teman mau tanyakan dulu atau tidak? Apalagi terutama materi yang sistem imun yang terakhir banget itu, mungkin saya terlalu cepat atau gimana? Awalnya harus melalui uh, fagositosis atau tidak? Mungkin teman-teman ada yang masih ingat? APC itu apa? APC adalah antigen presenting cells. Contohnya kemarin ada sel dendritik, ada sel makrofag. Oke, belum berkumpul kayaknya ini nyawanya ya. Coba kita cek sebentar. Teman-teman, untuk hari terakhir kalau ada yang mau ini apa ya? Open mic, open cam nanti boleh banget ya biar kita saling tahu loh. Ini teman-teman lagi pada di manakah atau gimana? Oke, yang APC ini kira-kira harus diawali dengan fagosit atau tidak? Oke, ada yang jawab katanya benar. Jadi teman-teman ingat lagi mana ya Anvis one saya belum ada anatomi fisiologi hewan. Oke. Ini konsep yang soalnya itu biasanya ada satu soal terkait sistem imun. Walaupun beda-beda. Sekarang tahun ini dalam bentuk bagan, tahun-tahun sebelumnya ada yang dalam bentuk tabel. Nanti kita lihat deh contoh tabelnya kayak gimana. Em,
Ini yang A sepertinya benar. Ya, tapi belum pasti soalnya saya baru pertama lihat. Oke. Oke, mari kita recap dulu ya materi yang kemarin. Materi yang kemarin, inti dari sistem imun. Kalau teman-teman sudah paham terkait ini, nanti saya apa ya? Kalau teman-teman sudah paham terkait ini, saya kira teman-teman nanti bisa mengelaborasi kalau misalkan ada soal-soal yang mungkin rada mirip-mirip gitu. Jadi secara umum, dari mana dulu ya? Dari sini boleh deh. Ini aja deh. Jadi secara umum, imunitas itu kan ada dua ya. Ada yang innate dan adaptif. Yang innate, saya ulangi lagi deh, yang dari sini banget. Nah, yang innate dia ada dari kulit, mukus, sekresi-sekresi lendir yang kayak gitu. Sama kayak ada sel-sel pertahanan tubuh seperti sel-sel leukosit. Leukosit itu kan dia sifatnya fagosit. Terus natural killer yang dari limfosit. Dan ada protein-protein lain. Ini adalah innate. Innate itu dia bawaan kayak dia nggak perlu waktu lama bisa langsung dihasilkan. Yang kedua itu ada adaptif. Adaptif itu dia butuh waktu yang lama untuk dihasilkannya. Contohnya apa? Contohnya yang pertama ada humoral. Humoral itu dia yang menghasilkan antibodi. Antibodi itu nggak hari ini kita sakit langsung kita siangnya dapat apa ya antibodinya langsung dihasilkan. Nggak kayak gitu. Jadi ada proses waktu tertentu. Apalagi kalau dia serangan pertama biasanya butuh waktu beberapa hari. Makanya kalau teman-teman terkena batuk, pilek, itu kan nggak sehari langsung sembuh ya, biasanya ada 2-3 hari. Itu adalah waktu tubuh kita untuk membentuk antibodi gitu. Terus dia juga termediasi sama sel. Jadi dia akan mengaktifkan sel yang toksik, sel yang akan bikin langsung patogennya ini sakit. Namanya sel sitotoksik. Ya, sel sitotoksik ya. Sel sitotoksik ini yang adaptif ini dia melibatkan sel sel limfosit. Limfositnya limfosit apa? Jadi awalnya ada limfosit T. Tapi nanti ya kalau yang humoral dia akan melibatkan juga limfosit B. Bedanya kayak gimana? Bedanya yang ini. Nah, jangan. Nah, bedanya yang ini. Ini jadi ada dua jenis limfosit lah ibaratnya. Limfosit T sendiri ada dua jenis, ada T CD8 sama CD4. CD8 disebut juga sebagai T sitotoksik. Ini nggak ada T sitotoksik. Kalau CD4 ini disebut juga sebagai T helper. Ini berarti nanti cara aktivasinya akan beda. Kalau yang sitotoksik, dia akan berikatan sama MHC kelas 1. Kalau CD4 yang T helper, dia akan berikatan sama MHC kelas 2. MHC kelas 1 bedanya apa? MHC kelas 1 ini tuh kayak protein atau bagian dari patogennya itu dia menginfeksi sel tubuh. Misalnya kayak virus, kan virus dia menginfeksi sel tubuh ya. Jadi sel tubuhnya yang sakit. Kalau sel tubuhnya yang sakit, dia akan memunculkan MHC kelas 1. Tapi kalau ternyata dia ini si patogennya langsung dimakan sama fagosit. Fagositnya itu adalah dikenal sebagai antigen presenting cell. Kenapa? Karena kalau udah makan si patogennya, dia bisa memunculkan sinyal berupa MHC kelas 2. Nah, MHC kelas 2 ini nanti akan diterima oleh T helper. Jadi di sini yang proses pertama kali untuk mengaktifkan T helper adalah si fagositnya harus makanin dulu si patogennya. Jadi APC alias fagosit itu apa ya? Antigen presenting cells contohnya adalah APC. Jadi APC ini dia harus memfagositosis patogennya. Kayak gitu. Nanti gimana kalau si antibodi terbentuknya gimana? Antibodi ini terbentuknya kalau si CD4 ini udah aktif, nanti dia akan mengaktifkan sel B yang lain. Jadi terbentuklah antibodi. Ini gambarannya yang kemarin. Jadi kalau kita ngelihat dari sini, hmm, ya, nih.
Pemrosesan antigen dari cacing oleh APC, sebetulnya kita nggak perlu lihat gambar ini kalau kita udah tahu konsepnya. Ditunjukkan pada gambar di atas diawali dengan fagositosis cacing atau protein yang berasal dari cacing tersebut. Berarti jawabannya benar. Terus kalau ditanya, dia ini akan memunculkan MHC kelas berapa? Dia akan memunculkan MHC kelas 2 gitu. Ini kayaknya ada ya yang di pretest ya. Pretest. Oh ya, pretest teman-teman yang kemarin. Nanti deh. Berarti ini jawabannya benar. Lalu yang selanjutnya, proliferasi dan diferensiasi sel T CD4, berarti ini kan T helper menjadi T helper 2, ini terjadinya di lokasi infeksi cacing. Oke, ini mungkin yang belum kita sampaikan. Emang sih proses proliferasi diferensiasi itu terjadinya di mana sih? Justru biasanya kalau misalnya kita terinfeksi cacing itu kan di jaringan gitu ya. Biasanya sel patogen-patogen yang ada di jaringan dia dibawa dulu sama APC buat menuju ke sistem limfa. Di sistem limfa barulah dia akan ketemu si sel T yang naif. Jadi tempat nanti tempat infeksi sama tempat aktivasi untuk T helpernya bakal beda. Biasanya begitu. Jadi yang ini kalau dibilang di lokasi infeksinya ini sepertinya kurang tepat gitu. Oke, mungkin ini ada satu trivia, trivia. Jadi teman-teman ada salah satu film, saya malah promosin film gak apa-apa ya. Jadi salah satu anime Jepang namanya Working Cells, The Work Cells, something. Ini tuh dia benar-benar menjelaskan si sel darah. Jadi kalau teman-teman lihat, nanti bolehlah sesekali ya kalau nonton. Tapi itu nontonnya sambil belajar, beneran teman-teman. Kayak teman-teman bakal dikasih tahu ini ada TNAIF, gimana caranya apa clotting darah, nanti pembekuan darah itu seperti apa, terus kalau kita luka nanti gimana proses yang terjadi. Itu tuh ada salah satu anime Jepang, nanti teman-teman boleh cari. Kalau teman-teman mau belajar kan boleh teman-teman sambil nonton itu sebagai refreshing aja lah ya gitu. Nah, ini harusnya dia di tempat yang berbeda ya gitu. Kalau yang ini antibodi yang menempel di permukaan mast cells, ingat mast cells, sel mast, tergolong ke dalam kelas IgE. Kemarin kita tahu ada 5 jenis antibodi, ada G, IgG, IgM, IgA, IgE, sama IgD. IgG dia adalah antibodi utama. Jadi kalau kita sakit pasti pertahanan tubuhnya itu adalah itu. IgM ini antibodi yang pertama. Jadi pertama ini dia yang keluar duluan tapi tidak akan sebanyak IgG. Kalau IgA dia yang ada dari sekresi-sekresi kayak air mata, mukus, dan lain-lain. Terus ada IgD yang belum diketahui, belum banyak diketahui karena dia kayak masih baru gitu. Sama IgE. Nah, IgE ini adalah untuk hipersensitivitas. Hipersensitivitas atau kayak alergi ini pasti kaitannya sama sel mast. Sel mast kan yang ngeluarin heparin, histamin. Berarti kalau dibilang antibodi yang menempel pada permukaan mast cells tergolong ke dalam IgE. Ini jawabannya benar. Ini kita nggak bisa tahu dari sini ya. Mana nih? Salma. Nih, kita nggak akan tahu kalau kita tidak tahu konsep yang kemarin. Jadi suggestion saya, teman-teman nanti silakan dibaca lagi si slides-nya. Semoga slides itu cukup membantu teman-teman untuk apa ya, menjawab soal dengan tipe yang serupa. Tuh. Oke, yang terakhir. Aktivasi eosinofil untuk mengeliminasi cacing termasuk ke dalam imunitas bawaan. Ingat eosinofil tadi dia adalah salah satu contoh sel fagosit yang mana berarti dia merupakan sel-sel pertahanan yang innate, innate atau bawaan. Berarti ini juga benar kemungkinan. Begitu berarti ini sepertinya apa tadi benar, salah, benar, benar, benar. Ya, kurang lebihnya kayak gitu kalau gambarnya yang diagram. Ada pertanyaan dulu mungkin sampai sini? Tiga, dua, satu. Kalau nggak ada, ini ada satu contoh lagi yang mungkin teman-teman yang saya bilang bentuknya ini bisa dalam bentuk apa namanya? Dalam bentuk
bagan atau dalam bentuk data tabel kayak gini. Silakan nih teman-teman dilihat. Ada sampel darah ini. Saya kasih waktu 2 menit deh. Kalau mau lihat ininya, sorry, nomor 2 ya. Salah. Sorry, sorry. Oke, salah kirim. Sorry, yep. Ini berarti dengan pengetahuan teman-teman yang kita udah tahu IgG apa, IgM apa, IgA apa. Terus CD-CD ini sekarang teman-teman udah tahu nih T helper itu kayak mana. Paling di sini ada kata polimorfonuklear. Mungkin di sini polimorfonuklear itu poli kan banyak, morf itu bentuk, nuklear itu inti. Yang inti, bentuk intinya banyak. Kira-kira sel yang bentuk intinya banyak seperti apa? Ada sel-sel darah putih, kayak eosinofil, neutrofil, itu kan beda-beda ya. Nah, itu disebut juga sebagai sel-sel polimorfonuklear. Kira-kira ini apa nih teman-teman? Oke, ini satu soal terakhir aja ya. Setelah itu kita akan move ke ekologi. Sambil saya bacain aja kali ya. Sampel darah periferal diambil dari bayi berusia di bawah 2 bulan. Sampel darah ini digunakan untuk analisis berbagai tipe sel yang aktif secara imunologis dan titer antibodi. Sel CD4+, CD3+ merupakan sel T helper. Sel CD8+, CD3+ merupakan sel T sitotoksik. Oke. Sel CD19+ merupakan sel B. Nah, hasil analisis tersebut untuk setiap pasien adalah sebagai berikut. Oke, ini keterangannya teman-teman ingat. Plus itu meningkat, minus itu menurun, dan nol itu normal. Jadi nol itu bukan bukan nggak ada, tapi dia normal. Oke, kita lihat. Oke, ini ada, saya lihat ada 2 kelompok jawaban yang berbeda. Mungkin teman-teman boleh di ini lagi, kira-kira apa nih jawabannya? Pasien satu, ini berarti ada data sampel dan ada data pasien. Ada 4 pasien, terus di sini karakteristik dari sampelnya diketahui. 0 atau plus atau minus. Nah, karakteristik pasien pertama. Pasien ini yang pertama kemungkinan sedang mengalami respons sekunder terhadap infeksi patogen. Dari pasien pertama, dia data yang anomalinya apa? Anomalinya adalah yang IgM. Ingat, IgM adalah antibodi yang mana sih? Dia yang utama, yang kelas paling apa ya? Utama itu berarti yang paling primer di tubuh kita, atau dia itu antibodi yang pertama kali terbentuk ketika kita sakit. Ingat gambar yang ini, mana ya? Ingat ini. Jadi, kalau di sini kita udah tahu IgG adalah antibodi utama di tubuh kita karena dia juga bisa disalurkan lewat plasenta dari ibu. Tapi kalau untuk yang kelas pertama banget alias yang dia garda terdepan, kelas pertama itu dia garda terdepan, ini adalah IgM. Karena bisa dilihat dari sini, IgM ini muncul pertama kali ketika kita terinfeksi. Kalau terinfeksi pertama, IgM yang muncul duluan, baru tidak lama kemudian disusul sama IgG. Dan kadar IgG ini karena dia antibodi yang utama, dia lebih tinggi.
Terus kalau ada respons yang kedua, kalau ada serangan yang kedua, nanti IgG sama IgM dia akan sama-sama memulai barengan. Kalau di sini kita kelihatan datanya adalah IgM-nya plus IgG-nya 0. Ini artinya dia ada di tahap mana? Kemungkinan besar dia ada di tahap yang ini. Kemungkinan besar dia ada di tahap yang ini, yang birunya doang, ya nggak sih? Kalau yang birunya doang, artinya dia sedang di tahap respon primer yang awal-awal, ya. Jadi kalau di sini dibilang, pasien satu kemungkinan mengalami respon sekunder. Ini sudah pasti salah. Karena kalau dia respon sekunder, IgM sama IgG-nya harus dua-duanya positif. Karena IgG-nya nggak ada delay. Gitu. Ya, oke. Kebayang sampai situ? Oke, semoga kebayang. Lanjut, pasien 2 kemungkinan sedang mengalami inflamasi. Ingat, inflamasi itu adalah proses apa ya? Kayak kalau kita luka, terus nanti em, di sekitarnya jadi membengkak gitu. Itu namanya inflamasi, kayak pembengkakan, kayak aliran darahnya yang melebar, dilatasi, pembuluh darahnya dilatasi. Yang kemarin saya bilang, kalau kita ada luka, pembuluh darah kita biasanya dilatasinya. Berarti di sini sel-sel polimorfonuklearnya akan jadi banyak. Berarti sesuai ya. Pasien 2 kemungkinan sedang mengalami inflamasi. Ini kemungkinan besar jawabannya tepat. Karena sel-sel polimorfonuklearnya lagi banyak. Kak, kenapa nggak ada CD yang aktif atau IgM yang aktif? Ingat, inflamasi adalah pertahanan innate. Yang mana innate ini dia pertahanan yang paling awal. Jadi untuk antibodi, untuk sel T dan yang lain-lain itu belum terbentuk gitu. Gitu. Jadi karena dia pertahanan awal, dia belum terbentuk dulu. Oke. Polimorfonuklear ini adalah sel-sel yang kan kalau poli banyak, morf itu bentuk, nuklear itu inti. Jadi dia punya yang intinya tuh banyak. Contohnya adalah sel darah putih. Kalau kita ingat ini nih. Hmm, hmm, sorry sorry. Nah, kalau kita lihat dia kan bentuknya beda-beda ya. Ada yang dua keping, ada yang satu apa ya, kayak satu tapi dia mencong. Beda nih sama limfosit. Kita lihat kalau limfosit dia ya udah sel inti selnya ya udah gitu doang gitu. Kalau si apa sel darah putih dia ini beda-beda gitu kan bentuknya setiap jenisnya. Nah, ini disebut sebagai sel-sel polimorfonuklear. Yang mana si sel-sel darah putih ini dia juga punya kemampuan fagositosis. Jadi bisa kita bilang sel-sel polimorfonuklear adalah sel-sel yang fagosit kayak sel darah putih gitu. Gitu. Sebetulnya dia merujuk ke sel darah putih sih. Ya. Oke. Sama-sama. Kita kembali lagi ke sini. Nah, di sini berarti kalau sel darah putihnya banyak di pasien itu, artinya kemungkinan dia sedang mengalami inflamasi. Benar. Berarti lanjut ya, inflamasi ingatnya dia innate. Jadi si CD-nya sama IgG IgM-nya antibodinya belum terbentuk gitu. Kalau yang C, pasien 3 kemungkinan mengalami infeksi HIV. Ini yang C anomalinya dari mana? Anomalinya berarti CD4-nya rendah dan CD19 apa? Sel B ya. Sel B-nya tinggi, IgM, IgG, IgA-nya tinggi. Artinya di sini dia sudah menghasilkan antibodi. Terus CD4 itu kan sel T helper. Harusnya biasanya kan kalau ada antibodi T helpernya ada juga dong, aktif juga dong. Tapi ternyata di sini CD4-nya malah berkurang. Kira-kira dia sakit apa? Berarti dia ada suatu penyakit yang dia menyerang CD4 sehingga CD4-nya T helpernya jadi berkurang terus. Penyakit apa yang menyerang CD4? Ia adalah penyakit HIV yang kemarin kita bahas. Jadi HIV ini dia akan menyerang CD4 lama-lama bakal rendah yang ini, teman-teman. Mmm, mhm mhm mhm. Mana ya? Oke.
Yang ini. Nah, yang ini nanti dia lama-lama CD4-nya bakal rendah ini eh, T helpernya akan rendah, terus nanti konsentrasi HIV-nya bakal tinggi gitu. Jadi dia akan menurunkan jumlah CD4. Tapi kenapa antibodinya terbentuk ya? Karena awal-awal dilihat di sini antibodinya pasti akan terbentuk dulu ya, karena dia kan harus berusaha mempertahankan diri dari si sel HIV, si virus HIV-nya. Virus HIV-nya harus dipertahankan, biar nggak terlalu banyak, jadi antibodinya tetap dibentuk sama tubuh kita. Jadi yang ini jawabannya benar. Lalu yang D, pasien 4 kemungkinan mengalami kelainan pada hematopoietic stem cell. Nah ini berarti teman-teman harus ingat si stem cell ini, bagian stem cell yang darah ya. Hematopoietik yang gimana? Hematopoietik ini adalah mana lagi? Oke, yang ini. Yang ini, hematopoietic stem cell. Kita lihat dulu di sini. Di sini yang 4, yang kelainannya yang mana? Oh, ini hampir semua kelainan ya. Yang normalnya cuma sel polimorfonuklear. Kita lihat sel polimorfonuklear, dia kan yang ini semua. Sedangkan yang lain sisanya berarti kan sel T, sel B, ini adalah sel limfosit. Berarti kalau dibilang sel hematopoietiknya yang rusak, harusnya si sel darah putih ini juga rusak. Tapi di sini yang rusak cuma ini doang. Berarti kemungkinan yang rusak adalah progenitor si limfoidnya. Ini kita lihat progenitor limfoidnya kemungkinan karena yang rusak cuma yang dari sini. Sedangkan yang ininya masih normal gitu. Oke. Oke. Ya, inilah ya. Jadi kalau dibilang yang ini nih yang rusak, yang ini yang rusak, harusnya ini ikutan rusak. Tapi ini tadi normal ya, normal. Ini saya bilang normal. Iya, normal. Ini normal. Yang rusak cuma yang ini doang. Artinya, yang rusak tadi kan si sel B, sel T gitu ya. Artinya kemungkinan besar yang rusak adalah yang ini. Gitu. Jadi jawabannya yang tadi kurang tepat. Mana nih? Yang ini jadi salah juga. Kayak gitu kurang lebihnya. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi ini jawabannya salah, benar, benar, salah. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada, ini kayaknya soal pretest teman-teman yang kemarin. Sekalian aja deh ya, sedikit lagi. Soal pretestnya yang ini ya kalau nggak salah. Ya nggak sih? Coba saya lihat pretestnya. Pretestnya, pretestnya. Oh nggak ada juga pretestnya. Oke nggak jadi kalau gitu. Oke, sampai sini dulu untuk anatomi fisiologi hewan. Ada pertanyaan kah dari teman-teman? Kalau belum ada, kita akan lanjut ke etologi dulu kali ya. Saya hitung mundur nih. 10